bainal kafi wa qula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ya mufarrijal humum farrij ya mufarrijal ghumum farrij ya mufarrijal humum farrij ya mufarrijal ghumum farrij ya mufarrijal humum farrij ya mufarrijal ghumum farrij farrij anna wa 'anil muslimin humumana wa ghumumana farajan ajilan la ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudiuka adyanana abdanana anfusana amwalana ahlana auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyadika wa hifdzika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hitna wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa man habbana fika wa man ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Shallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahum zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita baca doa minta perbaikan nasib, saya ingin ngasih amalan Anda yang udah pernah saya sampaikan untuk dirutinkan dibaca. Khawatir kita semua nggak bisa rutin di rumah, saya dan Anda. Saya mau ajak Anda baca bareng-bareng nih. Nah, tinggal nanti yang di rumah malam hari atau petang hari Anda baca di rumah, khususnya paling telat mau tidur. Habis dibaca, ditiupin ke diri badan kita masing-masing, tiupin ke anak-anak kita yang masih kecil kalau dia nggak bisa baca sendiri. Nah, yaitu ini adalah ta'widzat dan tahsinat. Artinya perlindungan dan benteng. Artinya bahasa sekarang, bahasa medisnya, ini namanya kita lagi mau men-APD-kan diri kita. Jadi sekarang pakai APD. Paham nggak? Pakai apa namanya? APD. Cuma APD-nya adalah tahsin dari Al-Quran. 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dibaca tiap pagi dan sore atau pagi dan petang atau pagi dan malam atau paling telat pagi dan mau tidur malam. Nanti ikutin saya bacanya dan juga ikutin kaifiahnya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil ahad Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. U'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma u'idhu nafsi wa zawji wa dhurriyyati wa ma razaqani rabbi bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayo, ini tangannya pegang begini. Kemudian ludahin, tapi jangan sampai keluar ludahnya. 3 kali. Ya, kemudian diusap. Tuh, wajahnya.
Palanya, badannya, sampai kakinya, belakangnya yang bisa dijangkau. Nah, kalau anak kecil, anaknya belum bisa baca, habis kita baca begitu 3 kali, tiupin dari ujung pala sampai kaki. Kalau bininya lagi nggak baca juga, tiupin. Kalau bininya bisa baca, kali lagi sariawan apa gimana ya. Baik, insya Allah ta'ala dapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk Allah. Dari kejahatannya makhluk Allah, misalnya namanya corona. Dari kejahatan makhluk Allah, sihir. Kejahatan makhluk Allah, rezim. Tuh, termasuk doain tuh, bacain dari rezim tuh. Ya, keburukannya rezim. Dahsyatnya bukan main rezim kita buruknya. Nah, minta perlindungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa daya kita? Kita bersuara di medsos juga bakal dengerin. Bersuara kemana? Bersuaranya kepada Allah. Nah, gitu ya. Baik, kita baca doa perbaikan nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa ashabina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa ahbabina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal adzabi ilal rahmah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minadh dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minadh dhiqi ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khair wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqmi ilas sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilat taufiq wa minal bid'ati ilas sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit tawfiq wa ala jami'i dhalik bilutfikal mufdi ila ridak al-munhi ila jannatik al-mashu bidhalika bin nadari ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Izam. Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka at-tawfiqa lima habika minal a'mal
wa sidqa tawakkuli alaik wa husna dhanni bika wal ghunyata amman siwak ilahi ya latifu ya razzaq ya wadud ya qawiyu ya matin as'aluka ta'alluhan bika wastighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawila wa amalan saliha fil imani wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubuhu takabburun wala utuwun wala fasad innaka sami'un qarib sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Alhamdulillah. Ayo kita lanjutkan tadabbur Al-Quran tentang fikih siam Ramadan dari Al-Quran atau fikih Quran tentang as-siyam. Sampai pada ayat 187. Kemarin sudah kita tadabburkan bagaimana penjelasan Allah dalam kitab sucinya tentang kehalalan, kebolehan kita bercampur dengan istri yang halal bagi kita tentunya. Kapan itu mulainya? Mulai sejak kita berbuka puasa. Bahkan kalau orang yang jaim, nggak mau nyolek-nyolek bini, nggak mau apa? Nyolek-nyolek istri selama bulan Ramadan di malam hari, ya, dengan tujuan mau jadi kayak malaikat begitu, Allah sindir bahwa orang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala takhtanuna anfusakum, ya, mengkhianati kebutuhan diri sendiri. Padahal itu merupakan kebutuhan biologis manusia, yaitu bercampur dengan istri di bulan Ramadan. Sekalipun di bulan Ramadan. Nah, yang terpenting kata Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Yang terpenting dua hal dalam kita menggauli istri di malam-malam Ramadan sekalipun. Pertama, jaga aturan Allah dalam bersenggama, ya. Jaga aturan Allah dalam bersenggama. Kemudian jangan lupa ketika bersenggama minta dan cari apa yang Allah tuliskan kebaikannya buat kita. Artinya ketika bersenggama minta kepada Allah, jangan lupa kalau Allah berikan rezeki, ya, tuliskan rezeki buat kita berupa anak, maka anaknya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Dah, baik. Kalau udah berbuka puasa di malam hari, Allah berintahkan bagaimana? Wa kulu washrabu. Silakan makan yang mau makan, silakan minum yang mau minum di malam hari. Siang hari nggak boleh. Kenapa? Nanti Allah jelaskan di sini ada waktunya. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi kalau Anda sesekali habis sahur nih jam 4:15, 4:20 naik ke atas rumah. Nanti tuh ketika gelap habis, mau terbit fajar, mau masuk waktu subuh, ya, nanti itu ada jedah dulu tuh, ada abu-abu, ada garis hitam memanjang. Pertama, sebelum garis hitam itu ada cahaya mencorong ke atas, ya, ini bukan waktu subuh, bukan. Nah, habis itu ada benang hitam di antara cahaya putih yang ke arah atas itu, ya, kemudian hilang. Nah, ketika hilang nanti ini akan muncul benang putih panjang gitu. Nah, inilah lalu terbitlah fajar. Nah, kalau udah muncul benang putih ini, maka waktu subuh sudah masuk, maka berarti sudah lagi nggak boleh makan. Sudah lagi nggak boleh
makan. Jadi makan dan minum sampai tampak jelas bagi kita yang namanya benang putih dari waktu fajar. Dah, kalau sekarang sih nggak sempet dah naik begitu. Paling ini yang rumahnya Kang Berlawan nih di Bali nih, ya. Abang lihat apa? Pantai itu ya, di pinggir pantai, kelihatan. Kalau di sini susah. Kita naik ke rumah atas kita, lagi gedung yang atas tinggi lagi, susah kelihatannya. Ya, paling kalau tinggal di sana tuh, di mana Dharma Wangsa tuh, ya, tinggal di apartemen, Mawai. Nah, itu kelihatan tuh. Kalau rumah kita mah naik satu lantai nggak kelihatan masih tutupan. Atau model Pak Wawan tuh, di mana di pinggir pantai, di mana Bali ya. Bali. Nanti jamaah mau ke Bali tuh, ada Pak Wawan tuh. Baik. Kemudian summa atimus syam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu, tahan diri dari apa tadi? Dari minum, makan, rofas. 3. Minum, makan, rofas. Dari apa? Minum, makan, rofas. Apa rofas tuh? Hubungan biologis. Sampai kapan? Ilal laili, sampai malam. Sampai malam. Nah, kapan malam ini? Ulama dalam memahami ayat ini ada 2 pendapat. Jumhur atau mayoritas ulama memahami ilal laili ini sampai terbenam matahari di ufuk barat, sekalipun masih ada mega merah. Jadi gini, ufuk nih kalau di daerah pantai apa namanya bahasa kerennya? Sunset. Jadi lingkaran matahari tenggelam di ufuk timur. Nah, di ufuk barat, maaf. Ini kan kalau bunderannya lingkaran matahari ini tenggelam di ufuk barat, masih ada warna merah nggak? Masih ada warna merah? Merah apa kuning? Ayo, merah apa kuning? Jingga, oranye, kuning, habis itu tambah merah, tambah gelap. Nah, ulama nih beda pendapat nih. Sebagian dan mayoritas ulama mengatakan begitu lingkaran matahari terbenam, sekalipun masih ada cerah-cerah kuning kemerah-merahan lalu jadi mega merah, ya, itu sudah masuk waktu berbuka. Paham ya? Sebahagian ulama lain atau minoritasnya memahami tidak, belum masuk waktu berbuka itu. Waktu berbuka itu sebagaimana Al-Quran sebutkan ilal laili, sampai gelap. Nah, jadi memahami arti lail ini sebagian memahami dengan terbenam matahari, sebagian memahami dengan gelap. Yang gelap ada nggak dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Wal laili idza yaghsha. Wal laili, dan demi malam, idza yaghsha, jika sudah gelap menutup. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kita ajak buka puasa bersama misalnya, dia punya pemahaman seperti ini. Nanti kalau belum buka, enggak, nunggu gelap. Paham enggak? Nunggu gelap. Nah, kita bagi orang yang tinggalnya jauh dari laut kayak kita begini, sebisanya jangan terburu-buru, tergopoh-gopoh begitu terbenam matahari lalu kita berbuka. Kenapa? Kalau kita naik nih ke atas kubah masjid misalnya, ngelihat di sebelah barat itu matahari udah terbenam, ya, matahari sudah terbenam, berarti memang di arah barat pinggir laut tuh udah benar-benar belum tentu terbenam, belum tentu. Karena kita ini masih apa? Banyak bangunan. Ukuran terbenam itu minimal dengan pandangan di pinggir laut. Tuh. Kan laut tuh begitu ya, lurus ya. Nah, kalau udah blep hilang bundarannya, itu berarti waktunya maghrib. Ibarat kata nih, ya sekarang udah alat canggih ya, udah TV, udah ada radio, ya kan? Ibarat kata kalau kita mau ihtiyat, hati-hati, kita kudu punya teman yang tinggalnya Tanjung Priuk atau di Ancol. Telepon, Ji, matahari di tempat lu udah terbenam belum? Udah. Walaupun di sana masih terang, di sini sudah masuk maghrib. Kenapa? Karena kita banyak penghalang. Nah, itu cara ulama memahami arti al-lail. Jadi kalau kita ada teman kita, lu belum buka, ntar gua nunggu gelap, ya udah biar aja. Paham enggak? Memang jaraknya antara terbenam dengan gelap itu bisa hampir 10 menit. Ya, bisa 10 menit.
Begitu. Baik, intinya penting Allah sebutkan, kemudian sempurnakan puasa kalian sehingga malam. Jadi kalau siang nggak boleh tuh 3. Apa tuh? Makan, minum, apa lagi? Berhubungan. Baik, ayat berikutnya berkenaan dengan iktikaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala habis jelasin masalah puasa, jelaskan masalah iktikaf. Apa tuh iktikaf? Iktikaf itu duduk merenung di masjid. Merenung di masjid, tafakur, muhasabah di masjid. Nah, ini bagian yang ayat ini menyebutkan paket dari siam Ramadan. Nggak tahu saya dan Anda kapan nih mau iktikaf di masjid. Para ulama menyebutkan sebisanya beberapa hari, khususnya di penghujung Ramadan. Tuh. Jadi kalau bisa nih, kapan jamaah sekalian jangan pulang dari masjid. Ya, jangan pulang dari masjid. Iktikaf di sini. Ya kalau mau belanja ke Alfa boleh, keperluan. Jadi kalau udah niat iktikaf, rapiin di sini. Iktikaf misalnya dari mulai habis zuhur sampai sahur. Ya. Dari mulai habis zuhur sampai sahur. Udah di sini aja masjid, duduk di masjid. Alhamdulillah masjid kan belum puasa juga semua tersedia. Artinya mau kamar mandi ada, bersih rapih misalnya. Kemudian mau buka puasa ada tersedia. Sahur juga ada. Nah, Allah berikan panduan cara beriktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan nyolek istri. Wa antum akifuna, sedangkan kalian sedang berniat mantep iktikaf di masjid. Artinya, kalau seseorang, bahasa fikih nih, kalau seseorang iktikaf kemudian pulang tengah malam, ya bersetubuh dengan istrinya, menggauli istrinya, batal iktikafnya. Paham gak nih? Rusak iktikafnya. Bang Komar, ya jadi kalau iktikaf jangan pulang. Udah di sini sampai sahur, sampai pagi. Siang boleh pulang, masa siang mau gaul istrinya nggak boleh lagi puasa, ya kan? Fa'atasum atimus siyama ilal lail. Begitu terbenam matahari, iktikaf sampai sahur, atau misalnya dari habis zuhur atau asar ke masjid duduk ngaji, habis ngaji buka puasa, habis buka puasa sholat isya, habis isya sholat taraweh, habis taraweh tadarus Al-Quran, habis tadarus Al-Quran duduk rebahan di sini, tidur nggak apa-apa, tengah malam bangun menyepi mojok di sono, ya mojok situ, lampu matiin, mojok di atas, ya tafakur, merenung, mengingat dosa-dosa, ya kan? Waktu dulu Bang Omar zaman masih milenial, ya kan? Zaman masih gaul, barangkali zaman masih Jagger, ya Pen dulu dia gondrong, Pen ini dulu gondrong dia, ya kan? Nah, iktikaf di masjid, tafakur, ya Rob, ini usia saya sekarang udah sekian, aku khawatir aku berjumpa denganmu, panggilan ajal datang menjemput, aku belum punya persiapan ya Rob, ampuni dosa-dosaku ya Rob. Sebisanya. Tuh, iktikaf di mana? Di masjid. Tapi ingat, kalau lagi iktikaf jangan ada urusan sama istri. Kalau ada urusan sama istri, batal iktikafnya. Itu. Jadi siang udah bilang pamit sama bini, "Mama, aku malam hari ini enggak pulang, Mama." "Abang kemana emang mau gilir?" "Enggak. Sekarang saya mau gilir di rumah Allah." Tuh. Di mana gilirnya? Di rumah Allah. Giliran bercumbu dengan Allah. Tilka hududullah. Itu semua tadi adalah batasan-batasannya Allah. Fala taqrabuha. Jangan dekat-dekat dengan batasan-batasan yang udah Allah batasi. Kenapa? Faman waqa'a fil hudud wasyubuhat waqa'a fil haram. Orang yang mulai berani-berani merepet kemana? Ke batas-batas yang Allah sudah batasin, nanti bisa kecebur. Awas, kalau udah ada batasan, Allah kasih tahu jangan dekat-dekat. Itu. Namanya dalam bahasa ulumul Quran namanya fiqhul ihtiraz. Fikih tentang kehati-hatian.
Kata kuncinya di Al-Quran itu Allah gunakan dengan kalimat wala taqrabu, jangan dekat-dekat. Artinya kalau Allah sebutkan jangan dekat-dekat, maka mendekati hal yang Allah larang itu lebih dahsyat ketimbang ngelakuin pekerjaannya. Allah bilang nih, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan berzina. Boro-boro zina, deket aja udah haram. Apalagi berzinanya. Tuh. Jadi ada batasan tuh kadang Allah beritahukan bahwa batasan itu lebih dahsyat karena bisa orang tercebur jurang gara-gara deket-deketin jurang. Tuh. Ada lagi contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu deket-deketin hartanya anak yatim. Tuh. Apalagi makan harta anak yatim. Kalau Bang Ipul, kalau deketin emaknya bocah yatim nggak apa-apa, Dok. Paham nggak? Ya, kalau harta anak yatim nggak boleh. Itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Ya, yang demikian itu Allah jelaskan, terangkan ayat-ayat Allah dengan sempurna linnasi, untuk manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Baik, ini Al-Qur'an memang berkaitan dengan ibadah ya. Allah sudah jelaskan dengan bayinah, dengan bukti-bukti yang terang dan begitu mudah. Cuman kadang kita manusianya bikin susah. Al-Quran memberikan kemudahan, manusianya yang bikin kesulitan. Terakhir, ayat 188. Nah, besok habis bab fikih siam ini, fikih Quran tentang siam, kita akan masuk fikih Quran tentang zakat, infak, sedekah. Besok hari Rebo, Kamis dan Jumat, semoga bisa hatam. Walaupun panjang pembahasannya. Sekarang ini terakhir, Allah tutup ayat puasa dengan satu ayat urusan makan lagi. Dengerin nih, Allah tutup ayat puasa dengan satu ayat urusan makan. Apa itu kata Allah? Karena Allah bilang tadi, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, agar supaya mereka senantiasa terus bisa bertakwa kepada Allah sampai ajalnya menjemput. Nah, di antara bayan Allah, bayan ilahi tentang ketakwaan, Allah bagaimana berikan sebuah warning. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kalian memakan harta-harta kalian bainakum yang ada di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi artinya apa nih? Kan harta ini kan urusannya kemana sih terakhir? Perut. Urusan makan. Maka Allah beritahukan, jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Yang apa itu batil? Batil itu lawannya hak. Batil itu artinya yang tidak sesuai dengan al-haq, yang tidak sesuai dengan panduan Al-Quran. Di antara caranya apa nih? Di antara Allah beri contoh nih. Ini suara siapa ya? Masya Allah, Bu. Suaranya masuk ke Facebook ini. Dari belakang sampai ke depan. Subhanallah. Ya. Gantian dulu, Bu. Biar saya yang bicara dulu. Nah, di antara contoh memakan harta dengan cara yang batil. Karena artinya harta ini kan harta, maka Allah sebutkan bainakum ini. Karena harta itu kan berputar, silih berganti kepemilikannya, kepenguasaannya dari A si B, dari bapak ke anak, anak ke cucu, ya kan? Suami ke istri, istri ke suami, satu orang dengan yang lain, sahabat dengan satu yang lain, berdagang dengan pembeli, dan seterusnya. Allah berikan pesan, jangan sampai makan harta dengan cara yang batil. Kenapa dalam ayat lain Allah sebutkan innama ya'kuluhum innama ya'kulu ma fi butunihim nar. Orang yang makan harta dengan yang batil hakikatnya sedang makan api. Sedang makan api, di perutnya itu isinya apa? Api. Nah, contohnya bagaimana? Ini kasus contohnya Allah beritahukan
Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian bawa ember, dalwun, timba. Artinya apa? Kalian nurunin itu timba demi mendapatkan harta kemana? Ilal hukam. Jadi bikin kasus orang. Jadi cara makan yang batil itu apa? Dengan cara menggugat, lalu menyogok hakim agar kita bisa makan harta orang. Tuh. Ada harta ini harusnya punya orang lain, lalu kita kasusin dah, kita gugat dah, kita aku itu harta kita. Lalu kita bawa harta kita ke hadapan hakim, bayar hakim, Kim, tolong menangin kasus saya. Ini bagaimana caranya nih harta jadi milik saya? Buat ente sekian persen. Tuh. Ya, buat ente sekian persen. Nah, apalagi memang ini masalah harta, khususnya kalau hartanya berupa harta waris. Harta waris ini memang jadi masalah kalau kita tidak mau berpandu kepada Al-Quran. Ya kan? Karena memang ini subhanallah urusan di seputar harta ini dahsyatnya bukan main. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga nih. Kita semua bagaimana caranya kita bersaudara, berkeluarga bisa menjaga satu harta dengan harta yang lain bisa legawa atau bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala dapat ridho kepada kita. Litakulu fariqan min amwalin nas, kamu bawa itu harta duit kemana? Kepada para hakim agar bisa makan sebahagian dari harta orang lain bil ithmi dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwa itu bukan harta kita. Tuh. Ya kan? Memang gimana ya, ala kulli hal memang urusan harta ini ya Rob. Ya. Udah cukup dah, enggak usah panjang-panjang. Karena memang ini urusan makan ya kita enggak takut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita semua. Nah, termasuk yang kaitan harta orang lain. Nah, ini kenapa sih Allah sempilkan ayat ini di ayat puasa sebagaimana seperti mana masalah doa, urusan makan harta dan urusan berdoa Allah sematkan di ayat puasa. Hikmahnya kata para ulama Al-Quran yang minimal tampak sebelum kita gali lebih dalam adalah urusan doa mau manjur jaga dua perkara. Jaga perut ya melalui puasa dan jaga perut melalui makan harta. Dah itu aja. Kalau kepengen doa kita manjur. Ya Rob, ini memang dua perkara bukan main susahnya. Ngomongnya gampang ini ya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan sebagaimana mudah menyampaikan Al-Quran. Allah berikan taufik buat saya dan Anda semua yang mendengarkan untuk dapat ringan mengamalkan. Nah, termasuk harta orang lain jangan sampai kita makan adalah harta yang tidak kita zakatkan. Bagaimana aturannya dalam Al-Quran? Mau tahu nggak? Besok pagi sini lagi kumpul. Itu ya, kita akan buka keterangan Allah. Saya mah bukan ngajarin ya, saya cuma bacain sama nerjemahin doang. Ya, biar Allah yang ngajarin kita. Jadi dengan kita ngaji fikih dari Al-Quran, itu hakikatnya kita ngaji sama Allah. Paham kan jemaah? Saya berusaha nggak akan ngambil pendapat sana sini. Yang penting dari uraian setiap lafaz ayat Al-Quran di seputar hukum fikih Al-Quran ini saya akan bacakan kepada jamaah sekalian, saya terjemahkan. Kalau Anda biar takut, wah ntar gue dibodoh-bodohin sama si Ojan nih, ya, sama si Ustadznya nih. Nah, kalau Anda khawatir, ambil Qurannya, buka, lihat. Tuh, oh begini ya. Nah, berarti saya nggak melenceng nih. Yang nyampe nggak melenceng. Nggak mengada-ada. Ya, di atas Al-Quran. Ya, besok kita akan pahami. Jangan sampai kita makan harta orang lain. Caranya bagaimana makan harta lain? Ada harta kita yang tidak kita zakatkan. Paham nggak jemaah? Hati-hati nih, itu juga bagian dari cara makan yang batil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an dan Allah jadikan Al-Qur'an buat kita sebagai imam panduan hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. كلام قديم لا يمل تنازه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به علما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barokah Nabi Wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية wa ma uridu ila islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.